kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, tetapi saya baca dari mulai ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah berantem dengan teman, mungkin pernah berselisih paham, dan pada akhirnya perselisihan itu membawa suasana yang tidak baik, sehingga tidak lagi terjadi tegur sapa, terjadi perselisihan, terjadi percekcokan, dan hubungan kita rusak dengan teman kita. Lalu seiring berjalannya waktu, kita rindu kembali untuk bertegur sapa dengannya. Kita rindu untuk berteman kembali dengan teman kita itu. Lalu kita menceritakan kepada teman yang lain, kita rindu kembali ingin berteman dengan teman kita itu. Lalu teman kita itu menjadi perantara, dia ungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada teman kita yang tadi sempat mengalami kerusakan hubungan itu. Lalu terjadi perdamaian, pertemanan kembali terjalin. Atau seperti seorang anak kecil marah dengan temannya, lalu dia angkat jarinya, katanya, dia tiup jari kelingkingnya, musuh kita katanya. Lalu kembali temannya yang lain memperdamaikan mereka, sehingga hubungan pertemanan itu baik kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat renungan pada saat ini kita disapa dan diingatkan bahwa perantara pendamaian kita di dalam hubungan kita yang rusak terhadap Allah Bapa itu telah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah pendamai kita. Hubungan manusia kita sudah rusak karena dosa. Hubungan kita telah rusak kepada Allah, tetapi Allah berinisiatif sendiri untuk berdamai dengan kita. Dia utus anaknya Yesus Kristus sebagai pendamai. Dia utus Yesus Kristus untuk memperbaiki jalinan kasih yang rusak antara manusia dengan Allah. Kalau dalam pertengkaran antara suami dengan istri, maka yang sering menjadi pendamainya adalah anak-anak. Anak perempuan yang sering rusak hubungan dengan ibunya, maka pendamainya adalah bapaknya atau suaminya. Demikian sebaliknya. Dan sekarang hubungan kita manusia rusak dengan Allah karena dosa kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus diutus oleh Allah untuk mendamaikan kita umat manusia. Dosa-dosa telah membuat jauh jarak kita kepada Tuhan. Dosa adalah hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hukum cinta kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, penindasan, kecemburuan, tinggi hati, penipuan, perampasan. Iya kan? Semua itu membuat rusak hubungan kita dengan manusia. Terlebih lidah yang suka mengucapkan hal-hal yang tidak baik, mengandung kecemburuan, mengandung hujatan, itu membuat rusak hubungan. Tetapi sekalipun itu ada dan terjadi di tengah-tengah kehidupan,
Tuhan Yesus sendiri menjadi pendamai. Oleh karena itu, sekalipun Tuhan Yesus menjadi pendamai, jangan anggap sepele dengan kasih karunia yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni, menjadi pendamai, menjadi perantara. Jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Ketika berbuat dosa, bertobat, masuk lagi dalam dosa, terus menerus seperti itu tidak. Tetapi kita tetap mau konsisten untuk berubah, hidup di dalam anak-anak terang, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, jika kita baca dalam renungan ini, kita disapa dengan sebutan anak-anakku, katanya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dipilih dan diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Memang dalam perjalanan kehidupan kita tidak bisa kita pungkiri bahwa selama kita hidup di dunia ini, tantangan, godaan itu selalu datang kepada kita. Iblis selalu datang untuk menggoda kita untuk melakukan kejahatan dan dosa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan untuk waspada dan berjaga-jaga, sebab iblis selalu berjalan berkeliling mencari orang yang lemah, mencari-cari orang yang dapat ditelannya, mencari-cari orang yang bisa dijerumuskannya. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang sudah diselamatkan melalui perantaraan pendamaian Yesus Kristus, kita mau diarahkan untuk berdiri teguh, kokoh dalam iman, mau dengar-dengaran akan firman. Kita mau bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga godaan apapun tidak akan mampu lagi menjerumuskan kita ke dalam dosa kegelapan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita mau tetap beriman, selama kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, biarlah kita meninggalkan segala dosa-dosa kejahatan. Dan percayalah, setiap orang yang mau mempersembahkan hidupnya, hatinya tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyelamatkan dia dalam segala tantangan yang terjadi. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, yang selalu dijaga, disertai, dan diberkati oleh Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Shalom.